Hai, kembali lagi di channel film Apa Baik. Oke, kali ini kita akan menceritakan alur cerita film What's Come Around yang dirilis tahun ini tahun 2023. Film yang menceritakan tentang seorang wanita muda berusia 16 tahun yang berpacaran dengan seorang laki-laki yang berusia 28 tahun. Reaksi tak terduga datang dari ibunya yang tahu siapa sebenarnya laki-laki tersebut. Mau tahu siapa laki-laki tersebut? Yuk kita mulai ceritanya. Got a little lost. What do you mean? Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Anna yang sedang video call dengan pacarnya Eric. Mereka berkenalan melalui sebuah forum puisi dan berlanjut dengan sering chat dan video call. Eric tinggal di kota yang jaraknya sangat jauh dari kota Anna sehingga mereka belum pernah bertemu. Meski tak pernah bertemu, tapi mereka menyatakan sudah saling menyukai di antara keduanya. Suatu ketika di hari ulang tahun Anna yang ke-17, pagi-pagi Eric memberi surprise datang ke kota Anna dan sudah berada di depan rumah Anna. Sontak ini membuat Anna kaget dan takut. Awalnya, Anna ragu untuk menemui Eric. Namun, akhirnya dia membuka pintu rumahnya dengan rasa takut. Mengetahui reaksi Anna yang takut, Eric pun berkata hanya ingin memberinya kado. Dan sedikit basa-basi lalu pergi. Anna yang hanya berdiri di depan pintu pun hanya diam. Setelah membuka kado dari Eric, hatinya pun luluh untuk menemui Eric yang sudah rela datang dari jauh. Mereka bertemu di suatu tempat, lalu lanjut bermantap-mantap di rumah Anna. Shit. Saking enaknya bermantap-mantap, mereka ketiduran hingga ibu Anna yang bernama Beth pulang. Beth memanggil-manggil Anna karena tak kunjung datang. Beth pun ke kamar Anna dan membuka paksa pintu kamarnya. Untungnya Eric sudah bersembunyi. Beth menyuruh Anna turun karena pesta ulang tahunnya sudah siap. Anna menyuruh Eric tetap di kamar karena akan jadi masalah jika ibunya tahu Anna membawa laki-laki ke kamarnya. Singkat cerita, Anna turun merayakan ulang tahunnya dan kemudian pergi nongkrong bersama teman-temannya. Sedangkan Eric ditinggal sendirian di kamar Anna. Anna yang sedang nongkrong bersama teman-temannya merayakan ulang tahunnya, malah matanya terus tertuju pada ponselnya yang sedang chatan dengan Eric yang masih berada di kamar rumahnya. Di sini terlihat Anna sangat bucin dengan Eric. Eric ingin pulang, namun di rumah Anna masih ada ibu Anna dan pacarnya. Saat situasi rumah dirasa aman, Eric mengendap-endap mencoba keluar rumah tanpa ketahuan Beth yang sedang mandi. Eric tertegun melihat Beth sedang mandi. Keesokan harinya, Anna bertanya-tanya siapa yang memakan kue ulang tahunnya. Ternyata semalam Eric menyempatkan mencicipi kue ulang tahun Anna sambil memandangi ibu Anna yang sedang mandi sebelum pulang. Beberapa hari kemudian, Anna berterus terang kepada ibunya bahwa dia sudah mempunyai pacar yang mana pacarnya berusia 28 tahun. Ibunya tampak tak setuju. Anna pun ngambek, dia pergi ke kamarnya. Ibunya menyusul ke kamar Anna dan mencoba mencairkan suasana. Beth bertanya-tanya tentang Eric yang ternyata sudah berada di luar rumah menunggu Anna. Anna memperkenalkan Eric kepada Beth dan tim pacar Beth. Beth tampak terkejut melihat Eric. Dia marah dan mengusir Eric. Anna menentangnya, kemudian Beth meminta berbicara empat mata dengan Eric. Di sini terlihat sepertinya mereka saling kenal. Setelah berbicara empat mata, Beth marah lalu mengusir Eric. Anna pun berbalik marah kepada Beth. Sampai di sini kita belum tahu siapa Eric sebenarnya, karena sepertinya Beth tak setuju Anna berpacaran dengan Eric bukan karena masalah umur, tapi ada masalah lain di balik itu semua. Hari berikutnya, hubungan Beth dan Anna merenggang. Mereka tak saling bicara.
please. Suatu waktu ketika Beth sedang bekerja menawarkan properti kepada calon pembeli, Eric tiba-tiba muncul. Terjadi perbincangan panas di antara mereka, yang mana di sini kita tahu bahwa nama asli Eric adalah Jesse, dan mereka sudah saling kenal sebelumnya. Mereka berdebat dari dalam rumah hingga keluar rumah. Tim pacar Beth datang dan menyuruh Jesse pergi. Tim meminta penjelasan ada apa dengan mereka berdua. Beth pun menjelaskan bahwa dahulu saat mengajar di akademi, Jesse adalah muridnya, dan mereka terlibat dalam sebuah hubungan. Menyadari hubungan yang salah itu, Beth pergi meninggalkan Eric yang sedang bucin-bucinnya kepada Beth. Beth mencoba menjelaskan masa lalunya bersama Jesse kepada Anna, namun Anna marah dan meninggalkan Beth. Di sini dapat disimpulkan sebenarnya Jesse sedang mencari Beth dengan cara mendekati anaknya. Heartache on you, Anna. Berhari-hari Anna mencoba menghubungi Jesse namun tak ada respon. Hari-hari pun dilalui Anna yang sepertinya sudah move on dari bucinnya. Namun tiba-tiba Jesse membalas chat Anna dan mereka bertemu. Hari berikutnya di sore hari, Anna dan Beth bersiap-siap untuk menghadiri suatu pesta. Anna yang telah siap terlebih dahulu izin untuk menjemput temannya. Beth mengizinkannya. Tak lama berselang, Beth yang masih berdandan untuk ke pesta mendengar seseorang masuk ke rumahnya. Dikira itu Anna, ternyata Jesse yang datang. Beth bergegas mengambil HP-nya untuk mencari bantuan pacarnya. Tapi apa daya, Jesse lebih gesit meraih ponsel tersebut. Ibu Anna mengusir Jesse, tapi Jesse bersikeras meminta waktu sebentar untuk berbicara. Beth mengira bahwa Anna akan menolak kehadiran Jesse karena sudah tahu hubungan ibunya dengan Jesse. Jesse mengajak Beth untuk memeriksa kamar Anna, yang ternyata Anna sudah mengemasi bajunya untuk pergi bersama Jesse. Jesse kemudian berbicara tentang masa lalunya yang tidak baik-baik saja. Beth yang dulu menjadi gurunya menyemangatinya, dan terjadilah hubungan di antara keduanya. Di saat Jesse sedang bucin-bucinnya kepada Beth, Beth menelpon Jesse dan mengatakan, "Aku akan menemuimu lagi." Namun ternyata setelah itu Beth tak pernah lagi menemui Jesse. Setelah kepergian Beth, hidup Jesse semakin tidak baik-baik saja. Kepergian Beth begitu terasa menyakitkan bagi Jesse hingga dia pernah mencoba untuk bunuh diri. Kemudian Jesse mengajak Beth kembali ke kamar Anna. Di kamar Anna, Jesse menunjukkan foto Beth yang masih muda yang terpampang. Mereka berbincang tentang masa lalu itu, yang mana mereka dekat dan sebenarnya saling mencintai, hingga terjadi kejadian bermantap pria di masa itu. Jesse bertanya apakah Beth masih menyimpan rasa kepadanya. Beth menjawab sudah tidak ada rasa kepada Jesse. Namun tak diduga, Jesse mengeluarkan sebuah perekam di sakunya. Semua percakapan mereka ternyata telah terekam dalam recorder tersebut. Percakapan itu bisa menjadi bukti untuk memenjarakan Beth. Seorang guru yang terlibat hubungan dengan muridnya bisa dijebloskan ke penjara. Jesse berkata ini bukan balas dendam, hanya sekedar penyembuh lukanya. Beth merengek memohon untuk tidak melaporkan rekaman itu, dan memohon agar Jesse tidak membawa pergi Anna, karena Anna memang mencintai Jesse. Tiba-tiba Anna muncul dan berkata, "Jesse tidak akan membawaku pergi, namun aku yang akan pergi bersamanya." Sontak Beth terkaget mendengarnya. Tak disangka, anak kesayangannya lebih memilih bersama laki-laki itu daripada bersama ibunya. Di saat Jesse dan Anna akan pergi, Anna meminta Jesse untuk meninggalkan perekam itu. Karena seperti janjinya, ini bukan untuk balas dendam, melainkan agar kita semua bisa move on. Jesse meletakkan perekam itu di meja. Jesse mengatakan akan mengambil mobil terlebih dahulu karena memarkirkannya di tempat yang sedikit jauh dari rumah Anna. Anna diminta menunggunya. Jesse lalu keluar rumah dengan membawa tas milik Anna yang berisi pakaian Anna dan berkata, "Aku akan menemuimu lagi Anna," sambil tersenyum ke arah Beth. I'll see you in a little bit.
Anna berpamitan kepada ibunya dan meminta maaf akan pergi meninggalkannya. Namun Beth berkata, dia tak akan kembali, anak. Because I don't think he's coming back. Kalimat Jessie sebelum keluar rumah sama dengan kalimat Beth sebelum meninggalkan Jessie di masa lalu. Dan benar saja, setelah dicek ternyata Jessie meninggalkan tas Anna di tempat parkir mobil Jessie. Anna berteriak dan menangis. Film ditutup dengan mereka berdua menghadiri pesta pada malam harinya. Beth sedikit merenung sebelum turun dari mobil dan film pun berakhir. Kesimpulan dari film ini adalah Jessie ingin mendapatkan apem dari mantannya. Dan pesan dari film adalah gak usah banyak dipikirkan, ini cuma film. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye. I'll see you in a little bit.